sini. Nah, untuk penyimpanannya di mana nanti bisa ditentukan juga. Iya. Oke, ini di port ya, bisa langsung diceklis atau perlu sesuai gitu. Oke. Jadi kalau memang drivernya belum ada, nanti dia akan Otomatis. seperti ini. Oh iya. Jadi kalau mau hapus nanti lewat sini aja, masuk ke drive-nya, remove ya. Oh iya. Next, nanti baru dicolokkan ke USB. Oke. Kita pasang USB-nya. Ini pasang dulu. Yang power. Masukin dari situ. Dari situ sekalian, Bang. Ke bawah. Kan dia ngasih ini nih. Nih dia ngasih ke gua ini, itu kan minta yang dari kita ke dianya. Oke, dicolok. Iya, situnya. Jika sudah terpasang semua, baru di off. Biasa proses hidup dia akan boleh langsung dipencet. Oke. Dia akan delay 5 detik ya. Nanti sampai 5 indikator. detik. Iya. Dia berbunyi di. Sini. Nah, ada berbunyi itu baru bisa kita operasi. Ready. Begitupun pas mau dimatikan, Oh. pastikan dia bunyi di, baru dicabut. Oh, Bener harus bunyi dulu gitu ya? Iya, karena takutnya dia mengganggu power supply-nya dia. Iya. Karena dia kan rentan ya. Dia seperti ini juga berpengaruh tekanan arus listrik. Ya. USB-nya udah detect. Nah, ini dia sudah ter-detect, dia akan ngebaca seriesnya. Oh, seriesnya. Ya, dari series ini dia ngikutin M ya. Ya, M. Kalau ada seri selain M nanti dia akan membaca juga. Dan itu akan menyesuaikan drive yang mau diinstal. Iya, ya. Oke. Sudah. Mungkin bisa checklist atau yang lain, kita tinggal klik saja next. Oke, ini default ya. Iya. Ini kalau mau di share name-nya nanti bisa di share juga. Oh, bisa di-share. Oke, jika sudah sesuai, sudah terbaca, sudah otomatis install. Oke, jika sudah tinggal di close. Oke, bisa dipastikan lagi, nanti bisa dicek dulu. Di ini aja, taruh di desktop. Ini panel, hardware and sound, di komputer. Oke, dia akan terbaca MH PSC MH241. Ya. Nah, di dalamnya itu ada keterangan ya kayak preference, saya juga mau lihat status, ada properties ya. Iya, ya. Jadi bisa melihat juga versi yang dipakai berapa, di supportnya untuk berapa. Jadi semuanya akan terbaca di seperti. Iya. Kalau untuk preference sendiri buat nyeting ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya. Iya, orientasinya juga nanti bisa disetting portrait atau landscape. Atau bisa juga sebaliknya dibalik ya, di mirror, image atau selainnya sesuai kebutuhan. Oke. Nah, biasa untuk awal kita perlu menyeting ukuran. Oh, ya. Jadi new kita bisa pilih new, terus bisa dikasih nama. Ini Oh, untuk ukuran untuk apa? Kertas apa? Untuk cetak stiker. stiker aja, stiker. Stiker satu aja ya. Oke, jika sudah di sini untuk hitung ya ukur lebar dari label yang dipakai. Oh, labelnya di WA dulu itunya tadi. Itu yang nanti. Lebar 14,5. Oke. Lebar 14,5. 13. Tinggi 7 cm. 13,5. Ini yang mana, Pak? 17,5 ya. Oke, kita masuk ke utilitas. Di sini ada buat kalibrasi. Jadi dia akan membaca printer yang sudah terpasang. Jika kalau belum bisa di add ya. Oh ya. Ini tanda ini berarti yang Iya. aktif ya. Iya. Itunya 714413 dari mana itu? Ini, Seri apa itu? Ini portnya ya. Opatnya. Ya, ini modelnya dia. Oh, modelnya ya. Ini yang penting modelnya ya. Ya, Model sama versinya. Oh, sama versinya. Serial number.
Oh ya. Oke, mungkin kita perlu Pemasangan ya, pemasangan kertas. Oke, untuk langkah awal ini kan biasa baru ya. Jadi cara ini adalah print headnya, headnya dia. Jadi di sini untuk membukanya kita ditahan sedikit terus dipencet ke bawah. Membuka. Untuk membuka headnya dia. Pastikan pas saat membuka atau menutup tangan kita tidak boleh tersentuh sama sekali ke headnya, karena dia akan berpengaruh juga akan error. Kalau kotor sedikit juga dia akan error. Ini narik kertasnya aja ya? Iya, ini untuk kertas ini saja. Oke, udah terbuka, mungkin bisa disiapkan dari ribbonnya terlebih dahulu ya. Ini ribbonnya saya buka ya. Iya buka. Biasakan kalau baru wajib ya dia akan seperti ini. Nanti ini bisa digulung saja ke sini atau mau dilepas tidak masalah. Oke, nanti di sini kita bisa perhatikan stiker yang ada di sini, prosedur yang ada di sini, cara pemasangannya. Tapi di sini saya akan kasih penjelasan terkait cara memasang ribbonnya sendiri. Oke, di sini ini tempat input, ini core ya sebutnya core input ribbon. Ini output ribbon. Jadi setelah ini yang belum tercetak, ini yang sudah tercetak, dia akan ngegulung di sini. Jadi yang masih baru dia akan di sini. Oke, cara pemasangannya. Itu ada nggak yang untuk yang ini? Jadi diusahakan jangan terbalik karena posisi ribbon yang akan dicetak bagian ini. Kalau dia terbalik, takutnya hasilnya berkurang. Jadi seperti ini, dipasang, masukkan, dipastikan rapat. Terus dia melewati penyangganya, ini penyangganya dia, karena di sini ada sensornya, sensor untuk membaca status ribbon masih banyak atau tidak. Dia akan membaca. Jadi pastikan dia terpasang ke sensornya. Ini bisa digeser, ini sensornya. Ini bisa dilihat. Ini tengahin ya tadi sensornya. Ini di sini ada sensor ribbonnya. Oh yang hitam itu, hitam ini. Pastikan dia dia harus ngelewatin jalur dari sensor. Oh ya. Kalau dia di luar sensor pasti akan error. Oh gitu. Karena dia tidak ngebaca ada ribbon apa tidak. Jika sudah masuk seperti ini, dia akan melingkar lagi ke dalam, menutupi headnya. Jadi dia akan melingkar seperti ini. Oke, dia akan menutupi posisi headnya. Jadi setelah dipastikan sudah menutup, Itu udinya itu ntar kalau itu ini perlu, kalau langkah awal perlu dilakban. Dilakban. Karena dia tidak ada spindle. Spindlenya seperti ini ya. Ya. Disebutnya spindle karena ukurannya besar, lebih besar dari yang input. Jadi bisa juga ditekan dulu biar nanti dia ngepres. Baru apa enggak tahu. Ditekan terus diputar nanti biar dia nanti ngepres. Posisinya harus tengah ya. Oh ini harus ke ujung sini ya biar sama. Nanti dia ngepres. Jadi ditekan baru diputar. Itu kalau mau dipastikan agar dia tidak lepas ya. Jadi dipastikan dia terlem ya, terpasang gitu, lengket ke sini. Jadi tidak lepas. Pakai double lakban dari gitu. Cukup ya pakai itu. Ditekan, putar. Pastikan dia sudah muter baru dilepaskan. Jadi dia benar-benar mengencang. Ini dilepas sudah otomatis ini ya? Iya, nanti ini karena dia ngepres. Ya. Biar dia tidak kelonggar. Iya ya. Jadi dia benar-benar rata, tidak ada kayak kusut ya. Iya ya. Kusut juga nanti bisa berpengaruh ke hasil. Ada Iya. garis yang enggak Iya. tercetak ya. Bisa nyangkut juga ya maksudnya. Setelah ini sudah terpasang, sudah sesuai, sekarang pemasangan label. Ini buka ya.
Jadi pedus saja ya? Pedus saja. Itu bekasnya aja nggak apa-apa. Panas. Ada itu kan? Iya tuh kotor tuh. Ini kotor seperti ini. Oh iya itu. Oke, ini nanti kita bisa menentukan ukurannya di sini, bisa diukur di sini. Oh iya. Ada Mister boleh nanti sebelum dipasang. Boleh. Ini kan custom ya. Ya, jadi nanti bisa diukur dari sini. Itu berapa? 7 cm. Jadi ya. Ya 7. Nanti dilepaskan. Ikatnya. Tadi kali 14,5. Nanti diukur keseluruhannya seperti itu. Jadi ini adalah gap ya, disebutkan gap. Coba maju bang, 14,5 ya, fit ya, pas ya. Oke. Oke. Sesuai. Desainnya juga udah sesuai tuh. Nah ini kenapa core-nya besar? Biar tidak terlalu ngepas. Karena biasa kan ukurannya gede, Ya. tahunya dia tidak sanggup untuk narik. Ya. Jadi sengaja core-nya lebih besar. Oke, di sini ada spindle input label. Jadi sebutnya core. Oh. Jadi nanti ditarik seperti ini, didorong sampai dia maju ke depan ya. Dorong baru ditekan turun. Oh ya. Ya, Baru masukin. Perhatikan juga nanti posisinya ya. Ya. Kalau ini posisinya di atas berarti dia lari. Ini di sini ada sensornya dia. Fungsi sensornya buat ngebaca status Ini ribbon ya, up status. ada atau tidak. Terus jumlah yang tersisa tinggal berapa, nanti dia akan ngasih notif tinggal 10 image ya. Ya. Itu dari sistemnya. Tapi Ah. secara manual dia bisa ngeprint lebih dari 10 image. Itu tergantung dari ribbonnya dia. Ribbonnya gitu ya. Ribbonnya habis, juga ada sensornya ya. Iya. Oke, dipasang, sudah dapat. Jadi kencangkan. Kenapa harus dikencangkan? Biar dia tidak goyang. Sebenarnya dia bergoyang juga tidak masalah, tapi biar memastikan agar dia tetap lurus ya. Nah, Iya ya. ya, jika sudah, Masuknya. ini boleh. Dia yang ngelewatin bawah ya. Ya, Di bawah sendiri, terus masuk. Di bawah sini ribbon ya? ada sensornya. oh, Ini sensor yang tanda panah itu. Iya, untuk membaca continuous atau gap. Oh. Kalau continuous dia tidak ada gap seperti ini. Oh iya ya. Ya, ini kan gap, jadi dia akan ngebaca di sensor ini. Iya. Jadi ini untuk continuous, ini untuk gap. Iya. Segitiga itu untuk gap, yang panah itu untuk continuous. Label media yang dipakai. Jadi dipastikan. Continuous yang tanda panah ya. Oke, dia sudah terpasang seperti ini. Di sini ada penahan labelnya. Iya. Jadi ini bisa didorong ya, di adjustment ya. Iya. Pastikan dia masuk seperti ini. Nah, dibuat rapat ya, boleh dibuat rapat atau dibuat renggang seperti ini. Oke, jika sudah di adjustment, jadi di sini ada sensornya. Pastikan dia di tengah aja. Di sini ada buat penariknya dia. Bagian bawah. Ya. Pastikan dia di tengah seperti ini. Untuk sensor ya kalibrasinya. Pastikan di tengah. Jika sudah terpasang, di sini ada penahan headnya. Ditekan ya, posisi usahakan dua tangan ya. Oh iya bentar Pak, itu apa namanya? Sorry. Ini kan menentukan continuous sama ini. Iya. Sama aja atau? Sama aja. Oh, sama aja. Ya, pastikan dia di tengah. Oh pastikan yang di tengah. Ya, Tapi dan nanti dia- sensornya bisa baca ya, sendiri gitu ya. Dan dia harus ngelewatin ya jalur dari Iya. sensornya. Ya. Jadi nggak perlu dirubah, tapi dia udah nanti deteksi sendiri gitu. Jadi jika terjadi error bisa di adjustment lagi atau dilebihkan seperti ini. Nah, Ini iya. seperti ini. Ini kita buat seperti ini. Iya ya. Ha. Nah, nanti di sini untuk penutup headnya pastikan dua tangan Ya. terus ditekan. Hmm. Di sini ini ada adjustment buat nekan headnya. Jadi kalau memang labelnya lebih tebal dari yang default seperti ini, bisa di adjustment. Contoh, kalau hasil cetakannya, oh ternyata bagian kiri kurang maksimal, jadi bisa di adjustment, digeser ke kiri atau ke kanan.
Jadi dia akan lebih tekanannya lebih tinggi. Karena ini default, jadi kita tidak perlu merubah. Oh gitu. Nah, ini juga sama settingannya. Settingnya sama. Defaultnya itu berapa? Di jarumnya sini 0. D. Jadi tidak perlu. Defaultnya 0. Karena kertasnya standar ya. Ya, kalau lebih, Ini juga tengah ya. Ini Ya. juga. Jadi kalau memang kertasnya lebih tebal, kita harus nyeting. Kalau lebih tebal itu plus 1 atau min 1? Plus. Plus 1. Ya, kalau dia lebih tipis lagi min. Min. Karena si headnya kerja tuh panas. Jadi kalau pakai yang thermal yang lebih tipis, otomatis dia terbakar. Iya ya. Ha. Jadi kenapa harus dikurangi? Oh, lewat aja. Tingkat Pak. kepanasan Yaudah, kalau headnya. enggak, Bapak ganti Jadi, Ini tinggal diputar aja ya misalkan itu ya. lewat tulis. jadi di sini ada napananya buat menunjukin di kemana nih. Nah, mesin untuk merasakan ini misalnya tebelnya berapa ini kan kita nggak bisa tentuin dari mana. Biasanya dari label ini kan default ya. Ya. Jika kalau ada yang lebih tebal dari ini dan ada yang ukurannya sama tapi bahannya berbeda Ya. dan hasilnya tidak tercetak, bisa disetting dari tingkat kepanasan. Oh gitu. Tapi kalau setting ini harus ada izin dari kita. Oh gitu. Jadi bisa kita pandu, kita juga bisa. Soalnya kan ngecek kita nggak tahu label ketebalan yang berapa ini. gitu. Misalkan ini 2 kali lipat berarti ini plus 2 atau gimana Ya, gitu. Ini dari settingan mesinnya. Ya. Dari sistemnya sendiri ada juga settingannya dia. Oh, Dia gitu. kalibrasi, Ya. ada dragness, tingkat kecepatan, speednya berapa itu bisa disetting. Ya udah karena ini standar ya udah. Ya, standar. Semua standar ya di Karena 0. kemarin sudah kita Ya udah fix ya. udah coba sampel di kantor juga Ya. dan hasilnya sudah fix. Oke, siap. Oke. Ini sudah terpasang. Oke, boleh dilihat di depan. Di Ya. monitornya. Nah, jika sudah terpasang, kita bisa langsung kalibrasi saja dari si monitornya, dari aplikasi dari printernya sendiri. Ya. Ya, di sini ada kalibrasi menu. Nah, di sini ada medianya, DGF kah, continuous kah, atau black marker tuh di luar ya, Ya. yang nggak ada sangkut counter kayak nggak ada gap, nggak ada continuous ya, black Ya. marker. Kita kan ada gap doang ya. Ya, ini ada gap, kita pencet dulu. Oke, dia otomatis. Jadi sebenarnya dari printer sendiri dia udah otomatis membaca ukuran ya, karena lengket ya. Nah, dia Jadi dia fitnya otomatis gitu. ya seperti ini. Karena Kalau ngambilnya dia auto cutter atau gimana? ini dia tidak ada pisau ya, jadi nanti bisa ditekan seperti ini, Ah, terus diangkat ya, dilipat seperti ini baru ditarik. bertarik ya udah nanti aja nih klik nih gak dipakai. Oke, kalau mau dibuka nanti ditahan ini, Ya. ditahan, terus dipencet samping. Ini sayang. Ya, sayang buat sampel nanti. Tetap dilebin 1 ya Yang satu. buat jalan. Ya. Oke, semua sudah terpasang, sudah dikalibrasi. Sekarang kita ke Ngeband print. karena dia sudah kalibrasi, kita mungkin bisa setting dulu untuk ukurannya ya. Sorry. Ini boleh di restart, Boleh. boleh restart. Ini boleh di close semua. Close semua. Bisa belum? Drive Habis install. karena dari drive sendiri sebenarnya dia belum diajukan untuk ke Windows 11. Oh, belum. Windowsnya berapa? Windows 10. Windows 10. Tapi karena ini sudah jalan, oke, palingan nanti kendalanya ketika ada update ya. Mungkin dia Update. core file itu mungkin di restart aja. Oh, gitu. Biasa core file itu menyebabkan printer nggak kebaca karena di Jadi nanti di restart aja. Bisa dibuat default aja. Iya. Kamu nggak ada printer lain ya selain ini ya? Iya. Biar nggak keder jadi satu aja default. Ini stiker ya. Iya, stiker. Tadi udah dibikin ini stiker tidak, satu. tidak bersimpan. Iya, Bang. Lengket. Hilang nggak apa-apa ya berarti. Penutup udah lewat. Buka slam tadi.
panjangnya 300 meter untuk ribbonnya. Untuk ribbonnya 300 meter. Kalau ini kurang lebih 1000 stiker ya. Itu bisa 1000 yang itunya. Ya, yang stikernya. Kalau ribbonnya nanti menyesuaikan aja, kalau mau habis ada ininya, indikatornya. Tapi itu kalau tinta emang gitu ya, apa bisa dirubah ke warna-warna gitu? Oh enggak, kita memang pakainya yang satu warna. Gitu aja? Satu warna. Karena kita juga logo doang yang warna, sayang. Udah di fix sih, udah persetujuan dia kita nggak warna. Kalau lagi ngeprint gitu bisa ditinggal nggak itu bang? Bisa ditinggal ya. Udah pas ya ini ya. Coba print sekali lagi bang. Ini udah pas nih. Tapi ini masih ada biar Kurang geser bang. Oh itu mah tinggal digeser-geser aja ya bang. Intinya udah fix segini, jangan terlalu ini. dan terlalu gede lagi. Oke, ini dari langsung pencet saja, tunggu sampai dia mati. Jadi nggak langsung blank gitu. Beda sama printer lain. Ada jeda gitu ya bang. Oke, sudah mati. Nah nanti sudah mati baru dicabut. Nanti setiap hari nanti dicabut saja. Sebelum pulang nanti dicabut, dimatikan. Benar-benar sudah mati baru dicabut. Nah besoknya datang dicabut dulu, sudah terpasang, USB-nya sudah terhubung, baru dihidupkan. Dihidupkan, langsung pencet tombol power, tunggu sampai dia hidup. Nanti dia akan berbunyi, bunyi dip ya. Nah, sudah bunyi dip baru dioperasi. Nanti proses hidupkan dan matikannya seperti itu. Ya, jika sudah terhidup, boleh mungkin mau coba pasang pintu. Apa ngeprint dulu? Tadi Kalau belum. mau ngeprint, Ngeprint dulu kan udah pasang. Selesai, tutup. Tadi pas training boleh di press salah satu.